apa? Masuk tepat waktu. Ya, masuk tepat waktu. Terus apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Apa? Perhatian pelajaran. Perhatikan pelajaran. Masih ada? Apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Apa? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Tertib. Masih ada lagi apa enggak? Kalau yang ngantuk bagaimana? Cuci muka. Hah? Ya. Izin? Ya. Izin cuci muka. Coba izin cuci muka. Masih ada lagi? Kesepakatannya. Apa? Kesepakatannya cukup 5 hari ini. 5 kesepakatan. Masih ada apa enggak? Boleh pakai topi apa enggak? Berarti apa? Kalau sekarang kan nggak boleh menggunakan kata-kata boleh. Jadi topi digunakan dipakai di mana? Di luar Ya, kelas. di luar kelas. Topi dipakai di luar kelas. Apa? Apa? Yang telat apa? Nyanyi. Ya. Masuk terlambat. Menyanyi. Nyanyikan lagu nasional. Oh iya, terlambat menyanyi lagu nasional. Tunggu tutup. Jamu terlambat sejalan apa aja? Pemandangan. Yang kelas. Ada yang pernah tahu kalau misalkan lewat jembatan harus klakson? Hah? Ya, kalau yakin berarti dilaksanakan apa enggak? Walaupun nggak ada aturan ya, nggak ada aturan naik motor harus klakson misalkan lewat jembatan. Tapi kalau keyakinan mesti kalian akan melakukan. Di Undang-Undang Lalu Lintas, mengapa orang harus pakai helm? Kira-kira apa? Takut ditilang apa karena ada yang lain? Keselamatan. Keselamatan. Kalau untuk keselamatan kamu yakin kamu tidak ada polisi, kira-kira pakai helm apa enggak? Pakai. Malam hari tidak ada operasi, kalian pakai helm apa enggak? Pakai karena yakin demi apa? Keselamatan. Nah, kita sekarang ke kesepakatan. Dari kesepakatan kita menjadi keyakinan. Nah, masuk tepat waktu. Kira-kira nilai yang baik apa? Tepat waktu itu. Disiplin. Disiplin apa lagi? Nilai yang baik. Jar. Dasi. Disiplin. Yang kedua, memperhatikan pelajaran. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan tertib. Menghargai, boleh menghargai. Betul kali. Menghargai orang. Manajer. Yang keempat, izin cuci muka ketika ngantuk. Ngantuk itu manusiawi, setiap orang akan ngantuk. Berarti apa? Nilai apa yang baik ketika kamu izin? Tidak keluyur, tidak ngantuk, berarti apa? Kesopanan, sopan, santun. Nah, ini Rajar mendengarin nih. Yang kelima, topi dipakai di luar kelas. Kira-kira apa nilai yang baiknya?
topi dipakai di luar kelas. Apa? Kedisiplinan, disiplin. Yang terakhir 6. Masuk terlambat menyanyi lagu nasional. Apa? Pilih apa yang baik? Apa? Wajar. Tanggung jawab. Ya, nggak apa-apa tanggung jawab. Nggak apa-apa tanggung jawab. Biar tidak Assalamualaikum, permisi Pak, Bapak memanggil saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, silakan duduk Dit. Radit baik-baik saja? Baik Pak, ada apa ya Pak? Dit, tadi Pak Hadi dapat laporan dari kelas 7B. Sepertinya Radit dalam masalah. Ada yang bisa Pak Hadi bantu? Apa yang terjadi Dit? Iya Pak, tadi pada waktu istirahat saya di kelas 7B mau jajan bareng dengan Aiman. Mengajak Aiman ke kantin bareng gitu Dit. Tidak Pak, minta uangnya untuk beli jajan bareng teman saya. Ceritanya gimana kok sampai wali kelas itu lapor ke saya? Saya bermaksud meminta uang untuk jajan Cuma apa Dit? cuma 500 rupiah, tapi Aiman lapor ke wali kelasnya. Apakah Radit tahu kalau Radit sekarang dalam masalah? Kalau masalah itu semua orang akan mengalaminya, itu hal yang biasa. Iya tahu Pak. Oke lah, Pak Hadi di sini tidak akan mencari masalah siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi di sini Pak Hadi akan mencari perbaikan untuk menyelesaikan masalah yang Radit alami. Radit melakukan meminta atau kesalahan ini pasti ada alasannya. Betul, Dit? Tuh. Senang apa enggak Dit dapat 500 rupiah? Dit? Iya Pak. Oke, Pak Adi lihat Radit senang, tetapi yang Radit lakukan itu merugikan orang lain, sehingga sekarang Radit dalam masalah. Iya Pak. Nah, mari kita bicara tentang keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Apa yang kita yakini sehingga sekarang lagi dalam masalah. Apa Dit? Kita harus bersikap baik kepada orang lain, Masih ada lagi apa enggak Dit? bertanggung jawab dan peduli. Nah, Radit ingat dengan keyakinan di kelas tentang nilai-nilai kebajikan. Kembali Dit, ketika Radit meminta uang Aiman, apakah Radit melakukan itu perbuatan baik kepada orang lain? Sangat tidak baik. Oke, tapi Radit melakukan dengan rasa senang. Menurut Pak Hadi, ada cara untuk mendapatkan kesenangan tanpa bersikap kurang baik kepada orang lain, tanpa memaksa minta uang pada Aiman. Bagaimana menurut Radit? Iya Pak. Iya. Oke, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Nanti Radit ke kelas 7B bersikap baiklah pada Aiman dan teman-temannya Aiman. Oke, Dit? Oke, siap Pak. Terima kasih ya Pak. Izin kembali ke kelas ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, saya Lutfi Izam, kelas 8A, SMP Negeri 1 Bode, Kabupaten Pemalang. Tanggapan saya dalam praktik segitiga restitusi ini. Perasaan yang saya alami dalam peristiwa pemalakan kepada Aiman, merasa paling kuasa dapat meminta uang dari Aiman walaupun hanya 500 rupiah. Kemudian, setelah dilaporkan ketua kelas ke guru dan terus dipanggil Pak Hadi, perasaan menjadi takut, merasa terpuruk. Terbayang akan hukuman atau sanksi, dimarahi, dan lain-lain. Namun, ketika ditanya ada masalah apa, kok sampai terjadi, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kesalahan. Perasaan hati menjadi masalah hal yang wajar. Dan ada kesempatan untuk memperbaiki dari kesalahan
Perasaan yang awalnya terpuruk sedikit terobati. Untuk berusaha memperbaiki kesalahan, keyakinan kelas yang ditanyakan dan yang saya percaya menjadi pijakan dalam langkah saya. Maka, pemecahan masalah yang saya alami dapat diperbaiki dengan tidak melanggar keyakinan kelas tersebut. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi sungguh sangat baik sekali diterapkan dalam perbaikan masalah di kelas. Karena pelanggaran keyakinan kelas akan mencari penyelesaian sendiri dari keyakinan kelas dengan nilai kebijakan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting nilai-nilai itu nilai-nilai kebaikan. Jadi contohnya seperti ini ada 12 nilai kebaikan, kemudian 9 pilar karakter. Ya intinya nilai-nilai seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Kalau di profil pelajaran Pancasila dimensinya hanya ada 6. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan. Yang penting kalimat pernyataan universalnya mudah dipahami anak dan mudah dihafalkan dan jangan banyak. Ya. Jadi jangan banyak, nanti malah lupa. Jadi ini beberapa lembaga yang menggunakan nilai-nilai kebajikan, ya ada IPU, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan sebagainya. Ini beberapa instansi yang menggunakan nilai kebajikan. Organisasi ini yang desain tersebut di Kominfo. Pelaksanaan yang saya hormati Kepala SMP Indonesia Bapak Kepala Kementerian Magister Administrasi dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini kita semua masih di kesempatan dan insya Allah saya akan untuk sedikit berbagi dalam implementasi pemahaman budaya positif untuk membantu siswa belajar yang aman dan nyaman sesuai filosofi belajar kelompok menuju siswa mandiri kualitas budi wawasan lingkungan merupakan visi dari lainnya di budaya. Belajar positif dan tentunya penerapan dalam konteks pendidikan. Yang kedua, membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan pertukaran ide antara peserta dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi para murid. Yang keempat, menginspirasi dan memotivasi peserta untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini tujuan dari destinasi. Kemudian untuk kesepakatan, ini kalau masalah nanti bisa diubah. Untuk sementara untuk kegiatan nasional menerima telepon di luar ruangan, keluar masuk ruangan dan aktif, mengisi daftar kegiatan, menjaga kebersihan. Ini penawaran dari saya. Kesepakatan ini bisa diubah sesuai dengan kesepakatan. Mau selesai jam berapa? Bersilakan. Ada cepat. Jadi ini mengawali bahwa kita nanti dalam pembelajaran juga ada kesepakatan kelas. Jadi
kita mengutamakan berpusat pada murid. Jadi ketika kita memulai pembelajaran, ya kita memulai kesepakatan sehingga anak bisa nyaman dan aman dalam belajar. Jadi kita memulai. Jadi ketika kita masuk, awali dengan kesepakatan antara guru dengan murid. Mengawal kita belajar mengimplementasikan pertama dengan budaya positif kesepakatan ini. Ada tambahan dari Bapak Ibu atau bisa cukup sepakat jadi dengan gue ya semacam itu masuk tepat waktu. Jadi itu kesepakatan. Sepakat apa enggak? Misalkan ada yang mau keluar, beri kesempatan. Kalau mau keluar harus bagaimana? Harus minta izin dulu, boleh. Keluar kelas, izin terlebih dulu. Boleh makan apa enggak? Disepakati. Kemudian juga kita boleh menggunakan kata negatif, kalimat negatif dihindari. Karena tidak boleh sebenarnya harus diubah, diganti menjadi kalimat positif. Jadi kata dilarang tidak boleh itu mulai kita ubah. Di dekat itu mungkin sudah ada kalimat-kalimat ini. Dengan budaya positif, ini meliputi ada beberapa materi, isi positif, keyakinan kelas, nilai kebajikan, dan teori motivasi. Kemudian ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan etika diskusi. Jadi di sini waktunya kita mungkin sampai hanya berapa menit, dan ada betul. Karena ini yang materinya sampai berapa jam, cuma dinamakan mungkin diringkas menjadi paling dasar 30 menit, nanti simulasi ya 30 menitan. Jadi kita hanya ringkasnya, dan nanti kalau implementasinya ya kita nanti bisa berdiskusi sambil jalan. Namanya paradigma baru. Jadi kita harus bisa mengubah yang kemarin menjadi hal yang sekarang yang kita alami dengan konsep sekarang itu filosofinya itu belajar Dewan Toro. Jadi tidak kalau cara para ahli ya, tapi ini dilakukan pada belajar Dewan Toro. Ini paradigma, mungkin Bapak Ibu bisa berdekatan dengannya, bermain buka tutup pada pegangan tangan. Ya. Coba aja dengan temannya kita perlu satu berusaha melayani, mengalami boleh, mengalami boleh, dan yang satunya itu menggenggam atau tangan kanan, dan pegangan ini adalah sesuatu yang berharga dari Bapak Ibu. Coba aja. Kalau itu menggenggam, temannya suruh membuka. Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di tangan ini. Nah, temannya itu suruh membuka. Kira-kira Bapak Ibu membuka apa enggak? Membuka dengan izin atau membuka dengan rela? Dengan izin. Ini adalah contoh kontrol bahwa diri kita itu yang kontrol ya kita. Ibaratnya Bapak Ibu punya masalah, mau mengutarakan itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat rahasia penting, mungkin ada yang menyampaikan, mengutarakan, ada yang mungkin disimpan. Titik kontrolnya berada di masing-masing. Jadi walaupun ada berusaha menggelitik, meraih pakai uang dan sebagainya, tapi titik kontrolnya berada pada orang itu sendiri. Paradigma baru. Ini yang sering kita temukan di saat sekarang. Ini menurut William Glasser dalam author teori yang kemudian berkembang menjadi White teori, tulisan berupa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jelas kontrol ya? Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Sekarang itu masih seakan-akan guru dapat mengatur mengontrol murid. Sekarang ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi misalkan menulis 100 kali
dan sebagainya itu seakan-akan menguatkan. Ini masih kita bisa bayangkan semacam itu, masih punya anak-anak kalau kita itu masih bisa menguasai murid. Kemudian kalau kita memberikan hukuman atau memberikan satu tulisan, menulis 100 kali dan sebagainya, dan sebagainya, ini efektif dan bermanfaat. Kita masih semacam itu. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah, itu bisa meningkatkan karakter. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Kita dengan anak kita masih bisa memaksa. Itu ilusi. Masih ilusi itu apa? Kalau saya tanya tadi mbak, nah itu ilusi anak-anak. Kita masih anak-anak. Kalau itu bisa kontrol anak. Masih dengan kekuatan-kekuatan ini akan bermanfaat kita ke depan. Kemudian di sini ada perubahan dari respon ke teori kontrol. Realitanya kebutuhan kita itu sama, itu menurut respon. Tapi kalau kontrol, realita kebutuhan kita berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dikontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu teori respon. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika orang bergerak ini pasti ada tujuannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat butuhkan gagal. Ketika dirayu, diri sebagainya gagal, maka dipaksa. Itu respon. Nah, kalau pada teori kontrol, kita berkolaborasi. Kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, solusi-solusi yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau pada teori kontrol, model berpikirnya saling menang. Muridnya menang, gurunya juga menang. Saling menguatkan. Kemudian makna kata disiplin. Sebenarnya kita nanti ke arahnya disiplin atau motivasi yang ketiga. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi nanti motivasi itu dari motivasi ada tiga. Nah, kita itu mengharapkannya motivasi yang ketiga pada diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau kita melihat kata disiplin, yang terpikir dalam kita adalah kepatuhan. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi patuh itu bisa dikatakan disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau yang sudah mulai istilahnya dengan peraturan-peraturan ini, mereka yang sering melanggar itu mereka sudah tidak nyaman. Jadi dengan ketidaknyamanan kita tidak patuh. Kemudian menurut Bapak pendidikan kita, ya dari antara mereka bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kata kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah memaksa lain dengan kita. Jadi kalau diri kita tidak bisa menciptakan diri kita disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita atau peraturan. Dan peraturan juga adalah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Nah, sekarang kata merdeka. Mengapa ada kata merdeka belajar? Definisi kata merdeka untuk belajar di antara merdeka itu jawabannya orang melepas dipanggil, mengubah kuasa aman diri yang
Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri, jadi mengendalikan dirinya sendiri. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas. Nah, di sini kata lain, seseorang yang mendisiplin diri berarti mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi masih ada nilai-nilai kebajikan yang mereka kuasai. Jadi tidak berarti mereka itu bebas. Nanti bebasnya itu seperti apa yang kita harus belajar. Jadi merdeka belajar. Jadi tidak berarti aman itu bebas sebebas-bebasnya, tapi ada nilai-nilai kebajikan yang dipahami oleh murid. Nilai kebajikan universal. Ini memang bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang dijadi orang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dan untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi harapan sekarang itu kita harapannya yang nilai kebajikan yang diinginkan pada anak-anak. Jadi pada akademiknya memang sekarang agak berkurang, tapi nilai kebajikannya yang kita kembangkan. Jadi bebasnya pada saat pembelajaran bahwa menurut dari diajar itu menuntun kodrat alam dan kebersamaan anak. Kodratnya anak ini mau jadi apa? Nah, kita imbangi dengan nilai kebajikan. Kita tidak menuntut nilai IPA itu harus di atas 8 enggak. Mereka sudah pada-padanya karena kodratnya mereka itu bukan bidang IPA, tetapi nilai kebajikannya yang kita kembangkan. Nah, ini ada nilai kebajikan dalam suatu kantor atau institusi pendidikan. Kalau di Indonesia, di Departemen Pendidikan, Kementerian Pendidikan itu adalah nilai kebajikannya yaitu berupa profil pelajar Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu di kelas itu bisa mencari nilai kebajikan yang selain itu. Yang penting nilai-nilai itu nilai kebaikan. Jadi contohnya seperti ini ada 12 nilai kebajikan, kemudian 9 nilai karakter. Ya intinya nilai-nilai seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Kalau di profil pelajar Pancasila dimensinya hanya ada 6. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengembangkan. Yang penting kalimat pernyataan universalnya mudah dipahami anak dan mudah dihafal dan jangan banyak. Ya, jangan banyak. Nanti malah lupa. Jadi ini beberapa lembaga yang menggunakan nilai-nilai kebajikan. Ya, ada IBO, 9 karakter, untuk seumur hidup dan sebagainya. Ini beberapa instansi yang menggunakan nilai kebajikan. Kalau saya melakukan perjalanan Terima kasih. Ini yang pernah di-share Pak Kominfo. berhasil dalam waktu sesingkat-singkatnya, kemudian merasa motivasi dengan dukungan dan sokongan untuk melakukan sesuatu. Dari sini saya kemudian belajar, saya kemudian refleksi, yang akhirnya membuat saya melakukan dan berikutnya. Tahap kedua adalah tahap menggunakan di masa saya sebagai guru dan tidak masih fokus untuk hafalan, masih fokus pada dalam pembelajaran yang akhirnya pembelajaran sesuai dengan program tersebut. Apakah mereka mau belajar dan mau refleksi, membuka diri untuk terus belajar yang menurut guru yang berani bisa untuk menumbuhkan program.
Jadi teori tentang motivasi ini ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Jadi seperti yang disampaikan dalam video, ternyata kita memberikan semacam hukuman, kemudian penghargaan dengan bintang atau dengan yang lain-lain, mereka senang. Tetapi ternyata bahwa yang mereka lakukan itu pada teori sekarang itu menjadi mereka bisa menyebabkan hubungan antar teman menjadi kurang baik dan sebagainya. Kemudian yang kalau hukuman mereka terhukum, mereka juga akan merasa karena usia-usia SMP itu menjadi masa-masa yang ringan, kadang-kadang menjadi dendam dan sebagainya. Ya. Jadi ini 2 motivasi ini motivasi yang dari luar, karena hukuman atau kena sanksi ini yang perlu kita kurangi, termasuk memberikan penghargaan. Jadi menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Ini bersifat hukum. Jadi antara pertama menghindari sanksi dengan mendapatkan penghargaan ternyata ada dampak padanya. Berbeda kalau lomba itu misalkan OSN mereka sudah siap, mereka sama-sama bidangnya itu matematika mereka sudah siap. Berbeda penghargaan ketika pada lomba, tapi pada pembelajaran kelas ini tidak kurang efektif. Ini termasuk yang eksternal. Kemudian yang internal itu berarti mendapatkan dari diri sendiri, yaitu dengan karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari dirinya. Kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Sebelum ke keyakinan kelas, kita sedikit tentang peraturan kelas. Jadi biasanya apa peraturan kelas, apa keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas biasanya tertulis. Seperti kata tadi itu termasuk peraturan kelas. Nah, pada keyakinan kelas ini berarti memunculkan kalimat-kalimat universal, pernyataan universal yang berupa nilai-nilai kebajikan. Contoh, ini contoh dari kata tertib. Bapak Ibu tadi kalau sebelum masuk kelas, sebelum pembelajaran kita ada kesepakatan, itu namanya kesepakatan. Kalau semacam ini kalau tambah berarti kesepakatan sekolah. Sebelum kita ke peraturan, Bapak Ibu mungkin pernah atau membaca tentang undang-undang lalu lintas tentang memakai helm. Ada orang yang memakai helm karena takut hilang karena melanggar undang-undang. Tetapi kalau mereka yakin nilai yang diyakini, yang dipercaya, yaitu tentang keselamatan, maka mereka walaupun tidak ada operasi, tidak ada polisi, mereka tetap menggunakan helm. Tetapi kalau mereka karena takut, karena menghindari pelanggaran, maka memakai helmnya ketika ada polisi, ketika sudah lewat polisi, helmnya ditaruh di jempol. Karena dia takutnya pada polisi. Jadi seakan-akan dan juga memang selain menjaga
untuk tugas ini juga memang hal baru yang memang harus kita ibaskan. Jadi untuk memahamkan kepada semua warga sekolah seperti itu. Langsung saja, kalau tadi Pak Hadi sudah menyampaikan ada disiplin positif sampai dengan keyakinan kelas. Kalau saya berarti langsung saja pada yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dalam restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, pada kebutuhan dasar manusia di sana ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Dari belakang bisa kelihatan Pak Reza. Coba Pak Reza dibaca apa Pak Reza? Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD. Pelita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, itu adalah pertanyaan pemantiknya ya Pak Riza. Kemudian menurut Pak Riza sendiri itu kira-kira apa yang akan Pak Riza lakukan jika menemukan seperti itu? Klarifikasi dulu. Ya, klarifikasi. Kemudian mungkin menurut Pak Riza, alasan Doni melakukan hal itu apa? Kira-kira? Mungkin satu tidak disangoni ya. Ya, tidak disangoni bisa. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau berpendapat, dipersilakan bisa resen atau tunjuk jari. Monggo. Mungkin temannya pelit juga. Oh, mungkin temannya pelit juga. Ya, tapi Anda tidak disangoni, kemudian temannya pelit dan apa tadi? Oh iya, temannya tidak mau berbagi. Iya. Nanti dari kalimat pertanyaan pemantik ini kita akan tahu bahwa ada beberapa jawaban yang berkaitan dengan kebutuhan dasarnya.